Mari kita masukkan doa. Kami sungguh bersyukur Bapa atas segala kasih setia-Mu bagi setiap kami. Dan kami sungguh sangat bersyukur karena Engkau selalu menunjukkan tujuan-Mu, rencana-Mu di dalam memanggil kami. Bahwa kami boleh menjadi orang-orang yang menikmati kasih karunia-Mu. Karena Engkau memiliki sebuah rencana yang indah agar kami di tengah-tengah dunia ini boleh menjadi saksi Tuhan. Sekalipun kami melihat kejahatan demi kejahatan terjadi di dunia ini, tetapi itu tidak akan menghalangi kami pada panggilan Tuhan bahwa kami adalah saksi, sehingga melalui hidup kami, melalui perbuatan kami, melalui perkataan kami boleh menyaksikan Injil Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, tuntun kami terus dan lewat firman-Mu gerakkan hati kami. Segala rasa takut, segala hal yang membebani kami selama ini, yang menghalangi kami untuk bersaksi bagi Tuhan, biar melalui firman-Mu, Engkau Allah Roh Kudus yang menolong kami untuk mampu hidup di dalam kebenaran firman. Terima kasih Bapa. Berkati kami semua, siapkan hati kami ya Allah Roh Kudus menyambut firman-Mu, dan Engkau sendiri yang mengajar kami di dalam kebenaran. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam semuanya. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Baik ya. Hari ini kita akan sama-sama melanjutkan kembali merenungkan firman Tuhan dari kitab Ester pasal 7 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10 Bapak Ibu. Saya akan membacakan firman Tuhan ini. Bapak Ibu silakan mengikutinya di dalam hati. Ester pasal 7 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Haman diadukan oleh Ester dan dihukum mati. Datanglah raja dengan Haman untuk dijamu oleh Ester sang ratu. Pada hari yang kedua itu, sementara minum anggur, bertanyalah pula raja kepada Ester, "Apakah permintaanmu, hai Ratu Ester? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi?" Maka jawab Ester sang ratu, "Ya Raja, jikalau hamba mendapat kasih raja dan jikalau baik pada pemandangan raja, karuniakanlah kiranya kepada hamba nyawa hamba atas permintaan hamba dan bangsa hamba atas keinginan hamba. Karena kami hamba serta bangsa hamba telah terjual untuk dipunahkan, dibunuh dan dibinasakan. Jika seandainya kami hanya dijual sebagai budak laki-laki dan perempuan, niscaya hamba akan berdiam diri. Tetapi malapetaka ini tiada taranya di antara bencana yang menimpa raja." Maka bertanyalah Raja Ahasweros kepada Ester sang ratu, "Siapakah orang itu dan di manakah dia yang hatinya mengandung niat akan berbuat demikian?" Lalu jawab Ester, "Penganiaya dan musuh itu ialah Haman orang jahat ini." Maka Haman pun sangatlah ketakutan di hadapan raja dan ratu. Lalu bangkitlah raja dengan panas hatinya daripada minum anggur dan keluar ke taman istana. Akan tetapi Haman masih tinggal untuk memohon nyawanya kepada Ester sang ratu, karena ia melihat bahwa telah putus niat raja untuk mendatangkan celaka kepadanya. Ketika raja kembali dari taman istana ke dalam ruangan minum anggur, maka Haman berlutut pada katil tempat Ester berbaring. Maka titah raja, "Masih cukakah ia hendak menggagahi sang ratu di dalam istanaku sendiri?" Tatkala titah raja itu keluar dari mulutnya, maka diserubungi oranglah muka Haman. Sembah Harbona, salah seorang sida-sida yang di hadapan raja, lagi pula tiang yang dibuat Haman untuk Mordekai, orang yang menyelamatkan raja dengan pemberitahuannya itu, telah berdiri di dekat rumah Haman 50 hasta tingginya. Lalu titah raja, sulakanlah dia pada tiang itu. Kemudian Haman disulakan pada tiang yang didirikannya untuk Mordekai. Maka surutlah panas hati raja. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, kalau kita mencoba mengamati kisah ini Bapak Ibu, sejak
pasal yang ke-6, maka saya mencoba menggambarkan sikap hati ketiga tokoh yang dilukiskan di pasal 7 ini, Bapak Ibu. Mungkin bisa lanjut ya slide-nya. Bapak Ibu, seandainya seperti inilah, saya coba cari di ini Bapak Ibu di Google, mungkin seperti inilah gambarnya Bapak Ibu ya. Jadi Esther menjamu Raja dan Haman, jadi mereka ada 3 orang ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu kembali mengingat pasal 6, maka setidak-tidaknya Bapak Ibu gambaran perasaan mereka pada waktu perjamuan yang ketiga ini. Boleh lanjut. Jadi seperti ini Bapak Ibu, mungkin saat itu Raja perasaannya sedang tegang. Karena apa Bapak Ibu tegang? Karena dia ini ketiga kalinya menantikan apa sih permintaan istri. 2 kali dia tanya, ditunda. Jadi pada hari ini Bapak Ibu dia datang, dia sangat penasaran sekali karena seorang raja yang mencintai istrinya ingin mendengar permintaan itu dan ingin memberikan sampai dia jadi setengah dari kerajaan pun akan diberikan. Dan hari ini Bapak Ibu kita akan nanti mendengar, raja mendengar apa sesungguhnya permintaan dari Esther. Yang kedua Bapak Ibu, kalau kita melihat apa yang dirasakan oleh Haman. Lanjut. Jadi setidak-tidaknya Bapak Ibu, kalau saya gambarkan pada minggu yang lalu, pada pasal 6, itu Haman sedang mengalami rasa sedih. Karena apa Bapak Ibu? Karena dia yang merasa dirinya dihormati oleh raja, malah Mordekai dihormati raja, dan dia sendiri yang melayani Mordekai. Sehingga dia pulang dengan rasa sedih. Maka ketika dia sampai di perjamuan ini, saya berpikir Bapak Ibu bahwa sebenarnya Haman tidak ada minat di dalam perjamuan ini. Bahkan dia sendiri tidak ada minat untuk mendengarkan apa sebenarnya permintaan Esther. Yang ada hatinya penuh dengan kesedihan dan kacau balau. Apalagi kalau dia mengingat apa yang dikatakan oleh sahabat-sahabatnya dan oleh istrinya sendiri kepadanya. Jikalau Mordekai yang di depannya engkau sudah mulai jatuh adalah keturunan Yahudi, maka engkau tidak akan sanggup melawan dia, malah engkau akan benar-benar jatuh. Jadi pikiran itu saya pikir akan terus menghantui pikirannya Haman. Dan yang ketiga Bapak Ibu, inilah yang terjadi dengan perasaan sang ratu yaitu Esther. Ketika dia mendengar bahwa ayah angkatnya, papa angkatnya telah dihormati oleh raja, maka pada perjamuan ini mungkin bisa lanjut. Maka perasaan daripada Esther sendiri dipenuhi dengan keberanian untuk menyatakan apa sebenarnya yang ada di dalam perasaannya. Bapak Ibu, kalau kita mencoba melihat ketiga perasaan ini yang ada di ketiga tokoh di atas ini Bapak Ibu, sebenarnya apa maksud daripada penulis? Hanya satu sebenarnya Bapak Ibu. Penulis ini menunjukkan kepada kita orang percaya membaca kisah ini bahwa ketika Tuhan menyatakan keadilannya, maka ia menghormati iman sekecil apapun di dalam hidup orang percaya, dan Tuhan akan menghina sehina-hinanya kejahatan di dalam hidup orang fasik. Kalau kita melihat hal ini Bapak Ibu, maka disinilah tema hari ini adalah yang sudah sebagai akhir perjalanan Haman. Maka ada 3 hal yang ingin saya sharingkan kepada kita, bagaimana kita bisa melihat Allah di dalam keadilannya akan menghargai iman sekecil apapun dalam hidup orang percaya dan akan menyatakan penghinaan sehina-hinanya kepada kejahatan orang-orang fasik. Maka yang pertama Bapak Ibu, di dalam permohonan Esther selanjutnya, ada satu yang menarik Bapak Ibu, bahwa dalam permohonan Esther kepada raja, permohonannya ini menyangkut masalah nyawa. Bapak Ibu kalau baca di pasal di ayat yang ketiga ini, Bapak Ibu mungkin kalau bisa melihat tulisan di sana, maka apa yang ingin Esther sampaikan? Dia katakan, maka jawab Esther, sang ratu, ya raja, jikalau hamba mendapat kasih raja dan jikalau baik pada pemandangan raja, karuniakanlah kiranya kepada hamba nyawa hamba atas permintaan hamba dan bangsa hamba atas keinginan hamba. Bapak Ibu coba lihat, apa yang menggerakkan Esther sampai berani mau menyerahkan nyawanya, mau mengorbankan nyawanya demi permohonannya ini. Saya mencoba berpikir Bapak Ibu, bukankah raja menawarkan dia harta, menawarkan dia kerajaan,
Tetapi Esther tidak meminta jabatan, tidak meminta harta, bahkan dia tidak meminta setengah wilayah yang dijanjikan oleh raja. Tetapi dia meminta tentang nyawa. Kenapa Bapak Ibu? Karena ternyata bahwa Esther ini memahami tentang makna sebuah arti tentang nyawa yang berharga. Dia mengatakan kepada raja, ingin membandingkan permohonannya dengan apa juga yang dimohonkan oleh Haman orang jahat. Jika Haman orang jahat tidak menghargai nyawa manusia, bahkan ia memberikan harta yang cukup bagi raja untuk memusnahkan nyawa yang begitu banyak, itu tandanya bahwa kejahatan itu tidak memiliki kasih kepada nyawa. Tetapi Esther yang memiliki iman kepada Tuhan, maka nyawa itu dalam pandangannya sangatlah berharga. Hal menarik Bapak Ibu ketika kita mencoba mengamati apa yang terjadi di dalam diskusi mereka di tempat perjamuan ini Bapak Ibu. Permohonan Esther menyangkut nyawa ini adalah ada hubungannya bagaimana Tuhan sungguh menghargai satu nyawa manusia. Disinilah orang-orang percaya di dalam imannya. Kenapa kita menghargai nyawa manusia? Karena Tuhan sendiri menghargai satu nyawa. Ketika Allah menciptakan manusia, berkata bahwa Allah menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa. Artinya apa? Satu nyawa itu adalah gambar Allah. Menghancurkan nyawa manusia berarti menghancurkan Allah pencipta nyawa itu sendiri. Menghina nyawa manusia berarti menghina Tuhan penciptanya. Memang di zaman kita Bapak Ibu saya katakan, nyawa semakin tidak ada artinya. Bapak Ibu baru beberapa hari yang lalu saya mendengar berita mahasiswa UI senior membunuh juniornya. Itu umurnya baru 23 tahun dan yang dibunuh itu korbannya itu baru 19 tahun. Itu menyedihkan. Coba bayangkan Bapak Ibu, 23 tahun waktu saya umur 23 tahun kerjanya adalah main bola, tidur-tidur di rumah teman, berenang di laut. Tapi ini Bapak Ibu tega membunuh nyawa baru 19 tahun. Belum lagi kasus-kasus yang kita dengar Bapak Ibu, mutilasi yang menyedihkan. Belum lagi kita dengar kasus Poppy Sianida. Belum lagi kita dengar pembunuhan-pembunuhan yang terjadi. Nyawa begitu rendah di dalam pandangan manusia. Tetapi kalau kita melihat bahwa memang kita tidak perlu kaget Bapak Ibu. Karena firman Tuhan pun telah membuatkan bagaimana kejahatan manusia menjelang akhir zaman. Kasih menjadi dingin, kejahatan semakin meningkat, peperangan terjadi di mana-mana. Maka coba lihat sekarang Bapak Ibu, bahkan di negara kita pun peperangan juga terjadi. Ini yang mau menunjukkan kepada kita bahwa manusia begitu sulitnya menghargai nyawa. Tetapi ada satu hal yang mungkin mendorong kita seperti Esther menghargai nyawa. Saya mencoba mengajak kita Bapak Ibu membuka di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Bagaimana Tuhan menghargai satu nyawa manusia. Dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9, kita baca bersama-sama bagian firman Tuhan ini Bapak Ibu. 2 Petrus 3 ayat 9. 1, 2, 3. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Bapak Ibu coba lihat apa pandangan Tuhan mengenai nyawa. Saya mencoba melihat Bapak Ibu bahwa sesungguhnya kenapa Tuhan tidak memusnahkan kita.
Setiap hari kita ini melukai hati Tuhan, betul tidak? Setiap hari kita ini melakukan apa yang berdosa di mata Tuhan. Setiap hari kita melakukan kejahatan terhadap sesama. Bahkan kita pun sering melanggar kebenaran firman Tuhan. Hal yang wajar adalah ketika kita hidup tidak menghormati Tuhan, melukai hati Tuhan, hal yang wajar Tuhan memusnahkan kita. Itu yang benar, betul tidak? Tetapi Tuhan dikatakan di sini bahwa Tuhan begitu sabar terhadap kita. Itu bukan sebuah kelalaian, tetapi ada satu pandangan di mana Tuhan sungguh menghargai nyawa, satu nyawa. Ia tidak menginginkan binasa. Bapak Ibu, jika sedemikian Tuhan melihat satu nyawa itu begitu berharga dan dia tidak ingin satu pun binasa, maka apa semestinya yang harus orang-orang percaya bagi kita sekarang ini di dalam menghargai nyawa? Bapak Ibu, saya percaya di antara kita tidak ada yang mau membunuh sesamanya, setuju? Tidak ada yang mau meracuni orang lain, setuju Bapak Ibu? Tidak ada yang mau melakukan kejahatan terhadap sesama. Apakah itu sudah cukup bagi kita ketika saya berkata saya tidak mau membunuhmu, saya tidak mau memutilasi orang lain, saya tidak mau meracuni orang lain? Apakah itu sudah cukup bagi saya untuk mengatakan saya menghargai nyawa manusia? Tidak, Bapak Ibu. Karena Tuhan memanggil kita sama seperti yang mengutus anaknya yang tunggal agar manusia yang berdosa tidak satupun binasa. Maka Tuhan memanggil kita agar kita membawa berita Injil kepada dunia. Dunia yang saat ini penuh dengan kejahatan menuju kebinasaan. Agar kita membawa berita itu sehingga mereka yang saat ini ada di jalan kebinasaan melalui hidup kita, mereka bisa berbalik kepada Allah. Amin Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu, bisa lanjut. Kejahatan itu selalu berakhir dengan ketakutan. Ini hal yang memang ketika saya mencoba menganalisa, membaca, merenungkan kitab Ester ini, salah satu ciri yang saya pahami mengenai kejahatan itu adalah bahwa kejahatan itu dari jauh suaranya begitu besar. Dia mau mengintimidasi, mengancam dan menakutkan. Itu sifat dari kejahatan. Tetapi ketika kejahatan itu berbenturan dengan nasibnya, tiba-tiba ia menjadi pengecut dan berubah menjadi penakut. Ini sifat kejahatan. Makanya mestinya kita tidak perlu takut pada kejahatan. Dari jauh ia seperti singa yang mengaum, tetapi ketika ia hidup ini seperti roda berputar, dan ketika roda kehidupan itu berbenturan dengan hidupnya, maka tiba-tiba suaranya berubah seperti seekor kucing. Coba lihat apa yang dilakukan oleh Haman. Ketika dia di atas, kekuasaan ada di tangannya Bapak Ibu, dan ketika orang-orang di benteng Susan sedang kacau balau karena ada berita bahwa orang Yahudi dimanapun berada dimusnahkan, Bapak Ibu dicatat di sana. Maka Haman dan raja duduk minum bersama, dan Haman sedang tertawa-tawa senang melihat kegaduhan yang terjadi karena orang Yahudi dalam ketakutan. Bapak Ibu, ketika Haman keluar dengan sombongnya, dengan dada yang begitu menonjolkan kekuasaannya, ketika ia melihat Mordekai tidak menghormati dia, maka dengan sombongnya Haman mengatakan, terlalu kecil untuk membunuh seorang Mordekai. Ia ingin memusnahkan suku bangsa Yahudi. Ketika Haman, Bapak Ibu, di masa yang mungkin paling jabatan dan pengaruhnya paling besar, ketika ia di dalam hati yang sudah marah kepada Mordekai, maka dengan bahagianya ia ingin mempersembahkan kepada raja
Dia menyuruh pembantunya untuk mendirikan tiang sulap 50 hasta tingginya dan ingin mau membunuh Mordekai dengan cara menggantungnya. Tetapi coba lihat Bapak Ibu, sekali lagi hidup ini berputar. Hidup tidak selama-lamanya di atas dan hidup juga tidak selama-lamanya di bawah. Ketika perputaran itu terjadi dan perputaran itu melawan kehidupan Haman itu sendiri, Haman menjadi seperti seekor kucing yang dia mau meminta kepada ratu, dia mau meminta nyawanya, bahkan ia mau Bapak Ibu berlutut di katil tempat tidur sang ratu. Di sini kita melihat bahwa ketakutan, kejahatan itu selalu berakhir dengan ketakutan. Ini bukan hanya terjadi pada Haman Bapak. Coba lihat, ada beberapa gambar yang ingin saya tunjukkan kepada kita bahwa ini pun terjadi di dunia sekarang. Boleh lanjut? Bapak Ibu, ada dua tokoh politik yang mungkin Bapak Ibu masih ingat peristiwanya. Dengan lantang seorang tokoh yang satu Bapak Ibu, dia berkata jika dia terbukti korupsi, dia siap digantung di Monas Bapak Ibu, dengan suara lantang. Jadi suaranya begitu kencang pada waktu itu. Tetapi ketika benar terbukti dia korupsi, ia diam di dalam bumi. Betul tidak Bapak Ibu? Juga yang satu Bapak Ibu, ketika pemilu beberapa tahun yang lalu, jika pasangan yang dia unggulkan itu kalah, dia akan berjalan dari Jogja menuju Jakarta. Tetapi ada Bapak Ibu, kisah ini ada dua orang yang juga mengunggulkan yang satu. Dia berkata jika menang, maka ia berjalan dari Malang menuju Jakarta. Bapak Ibu, ini cerita ini lucu memang. Yang menang ini Bapak Ibu dari Malang, dia jalan ke Jakarta, dia lewat Jogja. Dia mau ketemu Bapak tokoh yang satu ini. Tetapi dia menghindar Bapak yang satu ini. Dia tidak mau jalan ternyata. Suara lantang. Tetapi ketika berbenturan dengan nasib, maka ia menjadi takut dan tiba-tiba menjadi pengecut. Bapak Ibu, belum lagi Bapak Ibu, orang yang menghina Soekarno, orang yang menghina Presiden, orang yang menghina agama Kristen dengan lantang, dipublikasikan di media-media sosial. Ketika dia terlibat skandal, dia tinggal lari di negeri orang sebelum di sana. Belum lagi orang yang tokoh agama berani memukul anak-anak dan dengan suara lantang mau menantang pemerintah. Ketika dia masuk bui, dia tinggal seperti anak kecil yang menangis. Bapak Ibu, ini semua kisah-kisah ini menunjukkan bahwa kejahatan itu hanya suaranya dari jauh yang lantang. Tetapi ketika berbenturan dengan roda kehidupan, sesungguhnya akan menjadi pengecut dan menjadi penakut. Bapak Ibu, saya mencoba membawa kita dalam satu kisah kehidupan Bapak Ibu, yaitu William Carey. Bagaimana orang Kristen sebenarnya berbeda. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar dan membaca kisah William Carey ini sesuatu yang menunjukkan kepada kita antara perbedaan hati yang memang benar-benar percaya kepada Tuhan, bagaimana hatinya termotivasi tentang kehidupan, dan bagaimana orang kejahat, bagaimana kejahatan yang memenuhi hati orang lain yang akan malah menghalangi rencana Tuhan. Bapak Ibu, William Carey ini adalah dikenal sebagai bapak misi modern. Dia itu kerjanya sebenarnya Bapak Ibu hanya tukang sepatu, tukang sol sepatu. Awal dari pengaruh yang membawa dia untuk melihat dunia dalam kebinasaan adalah ketika ia membaca sebuah buku Kapten Cook Bapak Ibu. Mungkin saat ini ada difilmkan dan bukunya ada. Kapten Cook ini Bapak Ibu adalah sebuah buku tentang petualangan seseorang. Ketika William Carey sambil Bapak Ibu dia bekerja sebagai tukang sol sepatu, kalau tidak ada kerjanya membaca Bapak Ibu. Dia membaca buku-buku, bahkan dia membaca Alkitab. Dan saya membaca satu kisah ketika ada orang yang datang di tempat toko sepatunya, di tempat toko pengerjaan sepatu itu, dia akan mengkhotbahkan tentang Injil. Tetapi ketika dia membaca buku ini Bapak Ibu, sebuah pikiran, mungkin kalau kita melihat film ini atau membaca buku ini, yang ada di dalam pikiran kita hanya sekedar petualangan. Tetapi ketika William Carey membaca ini, sesuatu yang berbeda. Dia melihat dunia di beberapa belahan dunia yang ada di dalam kebinasaan.
Dan hatinya terpanggil begitu rasa kasihan agar mereka yang dalam dunia kebinasaan ini, bagaimana mereka diselamatkan. Bapak Ibu sambil membaca buku itu, Bapak Ibu, dia buat bola bumi dari kertas. Sambil dia doakan kepada Tuhan agar Tuhan menolong dia untuk bisa menjangkau jiwa-jiwa yang saat ini berjalan dalam kebinasaan. Tetapi Bapak Ibu, namanya tukang sol sepatu, dia bukan tidak ada pengaruh, dia bukan pengurus, dia bukan majelis, dia juga bukan hamba Tuhan. Dia hanya seorang jemaat yang memiliki hati untuk jiwa manusia yang mau binasa. Lalu Bapak Ibu, pada saat itu gembala di gerejanya ini adalah seorang doktor teologi, Bapak Ibu, dan seorang pengurus gereja juga yang memiliki pendidikan teologi yang baik. Lalu dia mengundang mereka bertemu, Bapak Ibu, dua orang ini. Lalu dia menyampaikan hasrat, kerinduan hatinya. Tiba-tiba gembalanya ini, Bapak Ibu, namanya Dr. Ryland, dia berkata, William Carey, jika Tuhan mau menyelamatkan orang yang binasa, tanpa engkau pun dia bisa menyelamatkannya. Bapak Ibu, kenapa sampai hamba Tuhan ini ngomong begitu? Karena waktu itu adalah gereja sedang dipengaruhi yang disebut dengan Calvinis, hiper-Calvinisme. Jadi waktu itu Bapak Ibu, gereja-gereja mengajar tidak perlu bermisi. Jika Tuhan menyelamatkan, dia berdaulat, dia bisa selamat. Demikian juga dengan temannya ini, Bapak Ibu, dia berkata, William Carey, jika Tuhan mau membuat jendela di surga, dia tinggal berkata, jendela jadilah, maka terjadilah. Bapak Ibu, tidak ada jalan waktu itu bagi gereja untuk bermisi. William Carey pun menangis, Bapak Ibu, dengan sedih. Tetapi dia komitmen untuk pergi memberitakan Injil. Istrinya menolak, istrinya sangat membantahnya, istrinya tidak mau ikut kepada dia, Bapak Ibu. Akhirnya dia pergi ke India. Bapak Ibu, memang perjuangannya awal-awal ini dia begitu sulit. Tetapi beberapa tahun kemudian, oleh pelayanan William Carey, dia bisa menerjemahkan Alkitab di dalam bahasa suku yang lebih dari 60 bahasa. Yang mendirikan sekolah-sekolah Kristen di sana, mendirikan puskesmas-puskesmas, dan banyak jiwa-jiwa yang mengenal Tuhan. Dan akhirnya badan misi melalui pelayanan William Carey terbentuk di Eropa dan memberi perhatian kepada dunia di Asia. Bapak Ibu, apakah kita memiliki hati seperti itu, atau kita memiliki hati seperti Haman? Dan saya tahu Bapak Ibu, kadang-kadang kita jangankan memikirkan orang lain yang binasa. Jangankan kita memiliki hati memikirkan manusia yang binasa. Tetapi kadang-kadang kita pun sama seperti apa yang ditulis oleh Daud dalam Mazmurnya. Kadang-kadang ketika kita melihat orang jahat sukses, ketika kita melihat orang fasik berhasil dalam hidupnya, kita pun ikut turut marah dan iri hati. Kadang-kadang kita tidak bisa terima, bahkan kita kadang-kadang mempertanyakan keadilan Tuhan. Bapak Ibu, Daud juga mengalami begitu. Dia berkata, jangan iri hati kepada orang yang berhasil karena kefasikannya. Karena iri hati tidak bisa membawa kita mengasihi orang lain. Jangan kita marah ketika kita melihat orang fasik berhasil dalam hidupnya, karena amarah tidak pernah membawa hati kita mengasihi orang yang berdosa. Tetapi apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu? Jangan ketika kita melihat dunia ini jahat, jangan sampai kita takut untuk menyatakan kasih Tuhan. Jangan ketika kita melihat suara dunia yang jahat begitu kencang, jangan itu menghalangi kita, membatasi kita untuk menjalani tugas panggilan kita, agar melalui hidup kita dan kesaksian kita, orang lain bisa mengenal Kristus melalui hidup kita. Biarlah ini menjadi panggilan kita untuk kita terus renungkan, Bapak Ibu. Yang ketiga, kejahatan itu sendiri, Bapak Ibu, bisa lanjut.
adalah jerat bagi si perancangnya. Ini sudah pasti Bapak. Jika engkau merencanakan kejahatan, maka kejahatan yang kita rancang akan menjerat diri kita sendiri. Bapak Ibu, kalau baca ayat 10 itu, maka kemudian Haman disulapkan pada tiang yang didirikannya untuk Mordekai, maka surutlah panas hati raja. Kalau mencoba memahami kisah ini Bapak Ibu, saya mencoba mengamati adakah kemungkinan ketika Esther itu mengadukan Haman kepada raja, adakah kemungkinan Ahasveros itu menghukum Haman dengan hukuman mati? Kalau Bapak Ibu memikirkan baik-baik, maka jawaban saya Bapak Ibu, bahwa raja tidak ada peluang untuk menghukum Haman dengan kematian. Kenapa Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu mengikuti cerita ini, ketika Esther menyampaikan kepada raja bahwa Haman orang jahat ini, apa yang dilakukan raja? Dia berdiri. Lalu dia meninggalkan tempat perjamuan, dia pergi ke taman istana. Kenapa dia pergi keluar ke taman istana? Bapak Ibu, ada sesuatu yang sebenarnya terganggu. Raja ingin mencoba menenangkan dirinya agar juga tidak dipengaruhi oleh istrinya dan agar juga tidak dipengaruhi oleh temannya. Dia mencoba sebaik-baiknya membuat keputusan yang tepat kepada Haman. Kenapa ini Bapak Ibu? Karena raja sendiri pun tahu bahwa apa yang dirancang oleh Haman adalah juga persetujuannya. Maka di sini saya katakan tidak mungkin hukuman yang diterima oleh Haman sebenarnya tidak mungkin kematian Bapak Ibu. Maka hukuman yang menjerat Haman sehingga ia digantung bukan karena apa yang telah direncanakannya itu, tetapi apa yang dilakukan oleh Haman adalah ketika dia dikatakan oleh Esther, Haman seorang jahat ini Bapak Ibu, maka ada sesuatu yang terbuka di dalam hati Haman Bapak Ibu. Ketika ia disampaikan bahwa ia yang jahat itu, hati nuraninya menuduh dia lebih keras dibanding kata-kata Esther yang menuduh dia. Orang jahat Bapak Ibu, di hadapan kesesakan, di masa kesesakan, ketika orang jahat telah merancang hal yang jahat, hati nuraninya lebih kuat menuduh dia atas kejahatan. Maka apa yang dilakukan? Orang yang jahat ketika diperhadapkan dengan kesulitan, dia kalang kabut. Coba lihat, kalau Bapak Ibu pernah melanggar rambu lalu lintas, lampu merah terobos, Bapak Ibu, hati nurani menuduh kita lebih kencang sehingga kita kalang kabut. Betul tidak? Kita semakin banyak membuat kesalahan. Maka inilah yang dialami oleh Haman, sehingga ia lupa aturan kerajaan Bapak Ibu, bahwa di dalam kerajaan Babel dan Media Persia Bapak Ibu, seorang laki-laki jaraknya dengan seorang ratu itu hanya paling dekat 3 meter. Makanya seorang ratu boleh dijaga laki-laki itu sudah dikebiri. Tidak boleh ada laki-laki normal yang dekat dengan ratu, jaraknya 3 meter. Maka apa yang menjerat Haman adalah ketakutannya yang membuat dia semakin kalang kabut. Lalu dia maju ke tempat tidur sang ratu, dia memegang kaki sang ratu untuk meminta belas kasihan terhadap nyawanya. Itulah yang menjerat dia karena dia melanggar aturan daripada kerajaan. Maka coba lihat ketika raja masuk, apakah yang dilakukan oleh raja? Sesuatu yang berubah di dalam pikiran raja. Ketika ia melihat apa yang dilakukan oleh Haman, lalu dia berkata apa? Apakah ia menggagahi sang ratu di dalam istanaku sendiri? Hukumannya adalah karena Haman telah melanggar aturan yang mendekati tempat tidur sang ratu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, maka di sini kita melihat tiang yang didirikan oleh Haman. Haman itu mendirikan tiang sebagai tanda ketidakadilan dan kejahatan hatinya. Tetapi Allah menjadikan tiang yang didirikan oleh Haman itu sebagai tanda bahwa pembalasan itu sampai kapanpun bukan milik manusia, tetapi miliknya Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ini yang harus kita pegang dalam hidup kita. Sehingga kita yang harus kita lakukan hanya mengasihi sesama.
bukan melakukan pembalasan. Biarkan Tuhan, itu haknya dia, serahkan kepada dia. Seapapun, sesakit apapun yang dilakukan oleh sesama, kejahatan apapun yang dilakukan oleh dunia, jangan engkau marah, jangan engkau iri, dan jangan engkau merencanakan untuk melakukan pembalasan. Siapapun bahkan, termasuk pasangan saudara, termasuk anak saudara, termasuk orang tua saudara, termasuk siapapun yang melakukannya. Tapi beranilah untuk beriman kepada Tuhan, bahwa haknya Tuhan itu adalah pembalasan. Maka jika kita hidup dalam seperti ini, Bapak, maka kehidupan kita, mungkin kita di dalam masa-masa yang sulit, di dalam masa-masa yang kita merasa ketidakadilan terjadi, saya katakan itu sakit. Tetapi Tuhan akan menjadikan itu tanda kepada kita bahwa Ia adalah Allah yang sungguh-sungguh beserta dengan hidup kita, dan Ia yang akan terus memegang kendali dalam hidup kita. Mari kita siapkan hati kita, Bapak. Itulah sebabnya Tuhan kembali memanggil kita untuk semeja kemenangan, agar kita mengingat bagaimana kasih Tuhan yang mengutus anaknya ke dunia ini. Sekalipun dunia ini menolak dia, sekalipun dunia ini jahat, tapi Tuhan mengasihi jiwa yang berdosa